Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang sangat sempurna, yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Dialah kekasih Allah. Nama Nabi Muhammad SAW selalu digandengkan dengan nama Allah. Allah sendiri memuji akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman-Nya, sungguh Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Jangankan kita, para sahabat saja tak sanggup melukiskan keindahan akhlak Rasulullah SAW. Apabila mereka ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW, mereka hanya bisa menangis. Dan kalau mereka diminta menjelaskan seluruh akhlak Nabi, linangan air matalah jawabannya, karena mereka terkenang akan junjungan mereka. Dan ketika Siti Aisyah, istri Nabi SAW, ditanya oleh seorang badui tentang akhlak Nabi SAW, beliau hanya menjawab, akhlak Muhammad itu Al-Quran. Seakan-akan istri Nabi SAW ingin mengatakan bahwa Nabi SAW itu bagaikan Al-Quran berjalan. Masya Allah, betapa mulianya baginda kita Rasulullah SAW. Maka suatu hal yang sangat penting dan utama dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah hendaknya kita dapat meneladani atau mencontoh cara hidup beliau berdasarkan apa yang diajarkan dan dicontohkan Nabi SAW, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Karena hanya dengan mencontoh kehidupan Rasulullah SAW itu, kita akan menjadi orang yang beruntung. Misalkan kita sebagai muslimah, hendaknya kita berpakaian mengenakan pakaian yang syar'i, berperilaku yang terpuji, seperti menghormati yang lebih tua dari kita, bahkan sekalipun yang seumuran dengan kita dan yang berumur di bawah kita. Mengamalkan hadis-hadis dan ajaran Rasulullah SAW. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sebagai kecintaan Rasul kepada umatnya. Tentu bukti cinta kita adalah dengan mengamalkan hadis-hadis tersebut. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, Nabi, maka Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Kemudian dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan kalian beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Karena dakwah tidak hanya untuk para nabi dan sahabat serta alim ulama, melainkan kewajiban untuk seluruh individu umat Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Tentunya untuk menyampaikan itu kita perlu ilmu agar menyampaikan sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu jangan sampai kita malas dalam menuntut ilmu, karena sesungguhnya ilmu yang ada di dunia ini, sebanyak-banyak kita berilmu, tetap saja hanya sedikit bagian dari ilmu yang Allah berikan, seperti setetes dari air laut yang Allah kasih kepada kita. Dan sebagaimana Imam Syafi'i berkata, semua manusia mati kecuali orang berilmu, dan semua berilmu terlelap kecuali orang yang beramal, dan semua yang beramal tertipu kecuali orang yang ikhlas. Ingatlah pada sabda Rasulullah SAW, didiklah anak-anak kalian pada 3 perkara: mencintai Nabi kalian, mencintai ahlul baitnya, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka dalam sabda Rasulullah SAW tersebut merupakan pesan untuk kita semua untuk mencintai Nabi dan para ahlul bait dan membaca Al-Quran serta mengamalkannya. Karena ketika kita cinta terhadap orang yang benar, maka tentunya kita akan menirunya dengan jalan yang benar pula. Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang sangat sempurna, yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Dialah kekasih Allah. Nama Nabi Muhammad SAW selalu digandengkan dengan nama Allah. Allah sendiri memuji akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman-Nya,
Sungguh Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Jangankan kita, para sahabat saja tak sanggup melukiskan keindahan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila mereka ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka hanya bisa menangis. Dan kalau mereka diminta menjelaskan seluruh akhlak Nabi, linangan air matalah jawabannya, karena mereka terkenang akan junjungan mereka. Dan ketika Siti Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya oleh seorang Badui tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hanya menjawab, akhlak Muhammad itu Al-Quran. Seakan-akan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaikan Al-Quran berjalan. Masya Allah, betapa mulianya baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu hal yang sangat penting dan utama dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hendaknya kita dapat meneladani atau mencontoh cara hidup beliau berdasarkan apa yang diajarkan dan dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala itu. Karena hanya dengan mencontoh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kita akan menjadi orang yang beruntung. Misalkan kita sebagai muslimah, hendaknya kita berpakaian mengenakan pakaian yang syar'i, berperilaku yang terpuji, seperti menghormati yang lebih tua dari kita, bahkan sekalipun yang seumuran dengan kita dan yang berumur di bawah kita. Mengamalkan hadis-hadis dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sebagai kecintaan Rasul kepada umatnya. Tentu bukti cinta kita adalah dengan mengamalkan hadis-hadis tersebut. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, Nabi, maka Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Kemudian dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan kalian beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Karena dakwah tidak hanya untuk para nabi dan sahabat serta alim ulama, melainkan kewajiban untuk seluruh individu umat Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Tentunya untuk menyampaikan itu kita perlu ilmu agar menyampaikan sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu jangan sampai kita malas dalam menuntut ilmu, karena sesungguhnya ilmu yang ada di dunia ini, sebanyak-banyak kita berilmu, tetap saja hanya sedikit bagian dari ilmu yang Allah berikan, seperti setetes dari air laut yang Allah kasih kepada kita. Dan sebagaimana Imam Syafi'i berkata, semua manusia mati kecuali orang berilmu, dan semua berilmu terlelap kecuali orang yang beramal, dan semua yang beramal tertipu kecuali orang yang ikhlas. Ingatlah pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didiklah anak-anak kalian pada 3 perkara: mencintai Nabi kalian, mencintai ahlul baitnya, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut merupakan pesan untuk kita semua untuk mencintai Nabi dan para ahlul bait dan membaca Al-Quran serta mengamalkannya. Karena ketika kita cinta terhadap orang yang benar, maka tentunya kita akan menirunya dengan jalan yang benar pula.